ketenangan, dan pelarian dari hiruk-pikuk dunia. Namun sayangnya tidak semua pulau menyimpan kisah bahagia, karena di balik pasir putih dan laut biru, ada pulau yang pernah menjadi simbol hukuman, keterasingan, dan penderitaan manusia. Inilah kisah Islas Marias atau Indah yang menyimpan cerita kelam di masa lalunya. Islas Marias merupakan gugusan kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik, sekitar 110 km dari pesisir barat Meksiko, tepatnya di lepas pantai negara bagian Nayarit. Kepulauan ini terdiri dari 4 pulau utama dengan Maria Madre sebagai pulau terbesar dan paling terkenal. Sejarah kelam Islas Marias dimulai pada tahun 1905, ketika Presiden Meksiko saat itu Porfirio Diaz menetapkan Maria Madre sebagai koloni penjara federal. Pulau ini dipilih karena letaknya yang terpencil, dikelilingi laut lepas dan sulit diakses, menjadikannya tempat ideal untuk mengasingkan para narapidana berbahaya maupun tahanan politik. Selama lebih dari 1 abad, Islas Marias menjadi rumah bagi ribuan narapidana. Mereka dikirim jauh dari keluarga, dipisah dari dunia luar, dan dipaksa bertahan hidup dalam kondisi yang keras. Pada masa awal operasinya, penjara ini dikenal sangat ketat, dengan kerja paksa sebagai bagian dari hukuman. Para tahanan dipaksa membangun fasilitas pulau, membuka lahan, serta bekerja di bawah pengawasan ketat. Karena hal tersebutlah banyak tahanan yang tidak pernah kembali ke daratan, baik karena masa hukuman yang panjang, penyakit, maupun kematian di pulau terpencil tersebut. Seiring berjalannya waktu, sistem penjara di Islas Marias mengalami perubahan. Pada pertengahan abad ke-20, pendekatan yang lebih manusiawi mulai diterapkan. Narapidana diizinkan membawa keluarga, membangun komunitas kecil, bahkan bersekolah. Namun, stigma sebagai pulau pembuangan tetap melekat kuat. Di balik catatan sejarah resminya, Islas Marias juga dikenal menyimpan berbagai kisah misteri. Banyak mantan penghuni dan petugas penjara mengaku kerap merasakan kehadiran yang tak kasat mata di beberapa titik pulau, terutama di bangunan-bangunan lama peninggalan awal abad ke-20. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah suara langkah kaki di malam hari yang kerap terdengar di barak-barak kosong, meski tidak ada siapapun di sekitarnya. Ada pula cerita tentang penampakan bayangan manusia di tepi pantai saat senja, yang dipercaya sebagai arwah narapidana yang meninggal tanpa pernah kembali ke tanah kelahiran. Bangunan rumah sakit lama dan area pemakaman menjadi lokasi yang paling sering dikaitkan dengan cerita mistis. Beberapa pengunjung menyebut suasana di tempat-tempat tersebut terasa berat, seolah menyimpan sisa-sisa emosi dari masa lalu seperti kesedihan, penyesalan, dan harapan yang tak pernah terwujud. Misteri Islas Marias juga diperkuat oleh kesunyian pulau itu sendiri. Ketika angin laut bertiup dan pepohonan bergoyang, banyak yang merasa seakan pulau ini masih berbicara, menyimpan memori dari ratusan ribu hari penderitaan manusia. Pemirsa Misteri Hidup, kini babak kelam itu akhirnya berakhir, di mana pada tahun 2019 pemerintah Meksiko secara resmi menutup koloni penjara Islas Marias. Dan pulau ini kemudian dialihfungsikan menjadi kawasan konservasi alam, serta pusat edukasi lingkungan dengan fokus pada pelestarian ekosistem dan sejarah. Kini Islas Marias tidak lagi menjadi simbol hukuman, melainkan lambang transformasi. Dari tempat pengasingan menjadi ruang pembelajaran, dari pulau penderitaan menjadi kawasan yang mengajarkan refleksi dan kemanusiaan. Pemirsa Misteri Hidup, jika Islas Marias menjadi simbol keterasingan di tengah Samudra Pasifik, maka kisah serupa juga pernah terjadi jauh di belahan dunia lain. Di selatan Australia tersembunyi sebuah kawasan yang hari ini tampak tenang dan bersejarah, namun di masa lalu dikenal sebagai salah satu tempat hukuman paling kejam. Inilah Port Arthur, situs indah yang menyimpan cerita kelam tentang manusia dan penderitaan. Port Arthur terletak di Tasmania, Australia dan didirikan sebagai koloni hukuman Inggris pada tahun 1830. Kawasan ini dibangun di sebuah semenanjung terpencil, dikelilingi laut dan hutan lebat.
menjadikannya lokasi ideal untuk mengurung para narapidana tanpa harapan melarikan diri. Selama hampir 47 tahun, hingga resmi ditutup pada tahun 1877, Port Arthur menjadi tempat pembuangan bagi ribuan tahanan, termasuk para kriminal berat dan residivis dari koloni Inggris. Sistem hukuman di sini terkenal sangat keras, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Salah satu metode hukuman paling mengerikan di Port Arthur adalah separate prison, yang mulai digunakan pada tahun 1848. Di bangunan ini para tahanan dikurung dalam sel sempit dan dipaksa menjalani isolasi total. Mereka tidak boleh berbicara, tidak boleh melihat wajah sesama tahanan, bahkan identitas mereka dihapus dan diganti dengan nomor. Tujuan sistem ini adalah mematahkan jiwa tanpa kekerasan fisik. Namun yang terjadi justru banyak tahanan mengalami gangguan mental, halusinasi, hingga kehilangan kewarasan. Hingga beberapa di antaranya memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Selain penjara utama, Port Arthur juga memiliki rumah sakit jiwa, area pemakaman, dan bangunan kerja paksa. Tak sedikit narapidana yang meninggal karena penyakit, kelelahan, atau mengakhiri hidupnya sendiri dan dimakamkan tanpa nama di pemakaman pulau kecil di dekat kompleks utama. Pemirsa Misteri Hidup, di balik catatan sejarahnya, Port Arthur dikenal luas sebagai salah satu lokasi paling berhantu di Australia. Bangunan separate prison, rumah sakit lama, dan rumah penjaga menjadi titik paling sering dikaitkan dengan aktivitas misterius. Pengunjung dan pemandu wisata kerap melaporkan suara langkah kaki di lorong kosong, pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, hingga bisikan samar yang terdengar di malam hari. Ada pula cerita tentang penampakan sosok anak kecil di area bekas polah narapidana yang dipercaya sebagai arwah anak-anak yang tumbuh dan meninggal di dalam sistem hukuman tersebut. Tragedi Port Arthur tidak berhenti di masa kolonial. Pada tahun 1996, kawasan ini kembali menjadi sorotan dunia akibat penembakan massal yang menewaskan 35 orang. Peristiwa tersebut menambah lapisan duka dalam sejarah panjang Port Arthur, sekaligus menjadikannya simbol luka kolektif bangsa Australia. Meski begitu kini, kawasan ini dilestarikan sebagai situs warisan dunia UNESCO dan menjadi pusat edukasi sejarah serta refleksi kemanusiaan. Bangunan-bangunan tua dirawat bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan tentang bagaimana sistem yang tidak manusiawi dapat menghancurkan jiwa dan bagaimana sejarah harus dipelajari agar kesalahan serupa tidak terulang. Port Arthur hari ini adalah ruang sunyi untuk merenung. Di balik cerita mistis yang menyelimutinya, tempat ini mengajarkan empati, kemanusiaan, dan pentingnya keadilan.